Suara adzan itu lebih dirindukan daripada seseorang kalau dalam bulan Ramadan. Kalau misalnya umur Ustadz Salman ini panjang, apa yang akan disiapkan untuk bulan Ramadan yang akan datang? Amplop buat THR Lebaran. Lebih banyak baca Quran, ya lebih banyak baca Quran, kemudiannya hafalannya ditambah, sedekahnya ditambah, pokoknya segala jenis ibadahnya terus dipertambah. Maka saya akan lebih banyak untuk beribadah biar dosa-dosa saya hilang bagaikan debu yang terbangan. Mungkin salah satunya itu memperbaiki diri kita sendiri ya. Karena kebanyakan orang, terutama diri saya sendiri, menahan lapar dan haus itu memang sudah biasa. Tapi dengan menahan hawa nafsu masih bisa terkadang masih belum terkendali gitu. Akan disiapkan yaitu pertama fisik, mental, dan ilmu. Fisik karena kita kesehariannya berbeda-beda, ditambah dengan keseharian Ramadan itu pasti banyak. Kayak kajian, kayak baca Quran, dan lain sebagainya. Nah kita fisiknya harus seperti sebiasanya, seperti hari biasanya gitu. Nah untuk mental sendiri itu kita harus tahan dari namanya godaan, entah itu kemaksiatan, entah itu gibah dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu ilmu, kita harus siapkan ilmu dengan baik, yaitu ketika kita di sekitaran kita ada kajian, mungkin saya akan ngikutin, dan jika di Al-Hilal sendiri ada kajian, yaitu udah ketentuan kita harus ikut juga. Insya Allah ketika saya diberi umur panjang, ketika bulan Ramadan nanti saya akan mengadakan sebuah kegiatan, yaitu kegiatan yang berkenan Islami. Seperti apa? Tadarus, hadroh, bernomor dalam adzan dan sebagainya. Ya kalau misalnya dikasih umur yang panjang, insya Allah saya bakal mengikuti kegiatan, bahkan mengadakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk taqarrub ilallah. Insya Allah saya akan mempersiapkan untuk amalan-amalan yang lebih banyak, yang lebih baik. Jika umur saya dipanjangkan oleh Allah dan sampai ke bulan Ramadan, maka tentu dengan izin Allah saya berniat untuk memanfaatkan dan mengisi bulan Ramadan ini dengan ibadah-ibadah terbaik yang bisa saya lakukan. Berpuasa, bertilawah, salat malam, bersedekah, dan apapun yang bisa mendekatkan diri kita, jadi saya sendiri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di awal biasanya tuh masih fokus kegiatan-kegiatan Ramadan pada umumnya seperti tadarus, taraweh. Biasanya kalau bulan Ramadan itu karena sekarang di Al-Hilal, mungkin yang menjadikan prioritas utama adalah mengajar. Ada biasanya suka pepajar sama temen. Biasanya awal Ramadan itu saya sendiri itu dengan ziarah ke kubur. Ketika awal bulan Ramadan, saya fokus yaitu kepada sholat tarawih dan yaitu tadarus pada malam hari. Bukber. Saya merasa gembira karena kedatangan bulan Ramadan, karena bulan Ramadan ini bulan yang paling suci. Kalau di awal bulan Ramadan, tentu yang dilakukan adalah kita beradaptasi dengan aktivitas-aktivitas di bulan Ramadan. Kita bersemangat untuk bisa mengisi bulan Ramadan dari awal mula Ramadan itu datang. Karena kita tidak tahu berapa Ramadan atau berapa hari di bulan Ramadan ini yang Allah berikan kepada saya sendiri. Tadarus lah, masa tidur sih? Tadarus, kejar target. Kalau biasanya kalau udah sahur itu biasanya langsung melanjutkan kegiatan ngaji gitu, seperti tadarusan. Ya mungkin sebelum saya menjadi santri emang
kebanyakan saya tidur lagi, kadang tidur lagi. Itu juga kadang rajin ke musola kalau disuruh orang tua. Kadang suka tidur, tapi suka diisi juga sama tilawah. Tapi kebanyakannya tidur. Setelah sahur, kalau saya sendiri itu biasanya baca Quran dulu. Kalau misalkan ngantuk berat, itu baru tidur, gitu. Pada saat saya santri di Gontor, kebiasaan saya tuh saya biasanya tidur habis ini. Lah, tapi saya alhamdulillah sekarang sadar. Saya tadarus mengejar target saya. Ya kadang-kadang tidur, kadang-kadang tadarus. Insya Allah kalau nggak ngantuk, insya Allah ngaji ataupun beriktikaf di masjid. Kalau sudah sahur memang enaknya tidur lagi. Tapi Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk mengisi waktu-waktu setelah sahur itu dengan istighfar sebanyak mungkin. Minta ampun, minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa yang pernah dikerjakan. Karena di sanalah waktu yang utama bagi seorang muslim untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang tidak mudah, tetapi dengan izin Allah, dengan niat yang kuat, insya Allah itu bisa kita biasakan. Nggak pernah sih, jarang. Ngabuburit sih pasti. Suka. Suka sih. Ya enggak dong. Ya suka. Kalau saya suka ngabuburit. Kalau ngabuburit memang kadang-kadang dengan anak-anak, dengan santri, sesekali untuk refreshing. Tapi alangkah baiknya ngabuburit itu diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Karena sesungguhnya di saat-saat menjelang berbukalah banyak keutamaan-keutamaan yang Allah berikan bagi orang-orang yang berpuasa. Bahkan di dalam salah satu hadis Rasulullah mengatakan bahwa saat-saat menjelang berbuka adalah di antara atau salah satu dari saat-saat diijabahnya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya berpesan bagi nanti siapapun yang berkesempatan untuk hadir di bulan Ramadan, mari sama-sama memanfaatkan waktu-waktu menjelang berbuka ini dengan amaliyah-amaliyah soleh, dengan amal-amal yang bermanfaat, bahkan dengan amal baik, seraya berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan ibadah puasa kita, doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa Ramadan ke belakang itu suka bantuin buat tajil untuk persiapan berbuka. Karena sekarang ini ngajar ya Alhamdulillah, jadi ya sambil ngajar itu sambil nunggu azan. Tapi karena sekarang itu azan itu serasa nggak kerasa sih waktunya, maksudnya nggak ditunggu juga, asa udah cepet udah adzan aja gitu maksudnya. Kadang suka dengerin ceramah video dulu untuk materi kultum yang akan disampaikan. Kan kalau emang bulan Ramadan itu pengajian santri malam suka berpindah jadi setelah asar. Nah, jadi ngabuburitnya itu bisa dipakai ngaji bareng anak-anak gitu di sini. Apalagi kalau misalkan di Al-Hilal itu jadwalnya padat banget. Kalau sekarang itu kayak dulu aja. Kalau misalkan nih anak-anak TPA kan suka pada main-main ya, namanya dunia anak, kita juga ya harus ngikutin dunia anak tersebut. Jadi nah, jadi anak-anak dulu kita juga, nah itu yang menjadi ngabuburit kita gitu. Yang saya lakukan kegiatan saya ketika menjelang adzan maghrib, kadang saya biasanya ngetem dulu di kamar. Dan kalau tidak ngetem, saya biasanya berdiam diri membaca Quran. Ngabuburit bareng teman-teman lah, ngongkrong biasa. Tapi karena saya di sini pertama kali, insya Allah bulan Ramadan di sini, saya akan ngabuburit bersama santri-santri ataupun ngajar, mencari kegiatan-kegiatan Islami di Al-Hilal sini. Menunggu azan maghrib memang saat-saat yang mendebarkan, karena sudah beberapa jam, hampir 12 jam kita menahan lapar dan dahaga. Saat-saat kritis, makanya saat-saat itulah sebetulnya saat-saat puncak bagi orang-orang yang berpuasa. Maka Rasulullah seperti yang saya sampaikan tadi mengajarkan kepada kita untuk mengisi saat-saat jelang berbuka ini dengan hal-hal yang bermanfaat, terutama dengan berdoa, memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang kalau kita ikuti terutama di televisi banyak sekali acara-acara yang diisi atau disuguhkan menjelang berbuka.
Tetapi sungguhnya kalau kita mau melihat kembali, maka ada yang lebih baik dari sekedar menonton TV, yaitu kita mengisi dengan zikir, salawat, tasbih, tahmid, dan menutupnya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sop buah. Kolak, Pasti yang manis-manis ya. Sebuah. Gorengan. Gorengan ya kayak gitu. Gorengan Kurma. Es kelapa muda. Biasanya yang dirindukan Ramadan itu suasana mudik. Kan di Ramadan ya suasana mudik. Tapi tahun ini kayaknya nggak akan mudik. Jadi jaga di pondok. kalau bulan Ramadan itu beda, yang azannya, orangnya itu yang azannya beda. Jadi siang azannya itu bener-bener merindukan, wah itu ikon azan Ramadan gitu. Jadi bener gitu dirindukan azan itu teh sama. Pasti suara adzan. Suara adzan itu lebih dirindukan daripada seseorang. Kalau dalam bulan Ramadan. Paling dirinduin itu ya azan maghrib. Kayak kebersamaannya. Yang kedua itu baca Qur'annya yang terus-menerus, lebih rajin itu. ada sebuah namanya keberkahan tiba-tiba datang gitu, takjil datang. Kumandang sahur. Yang saya rinduin itu ketika dibangunin sahur itu. Apa yang dirindukan di bulan Ramadan tentu sangat banyak sekali. Yang sangat dirindukan dari bulan Ramadan itu menurut saya adalah suasananya, auranya, udaranya. Karena disadari atau tidak, aura atau suasana bulan Ramadan itu tidak bisa kita temukan kecuali di bulan Ramadan. Sangat jarang dan sangat terasa sekali bagi orang-orang yang berpuasa suasana-suasana di bulan Ramadan itu. Suasana sholat tarawih, suasana sahur, terlebih suasana berbuka menanti azan maghrib. Karena yang paling dirindukan saat Ramadan tentu adalah azan maghrib. Karena saat azan maghrib lah kita bisa makan, bisa minum, bisa berbuka dari puasa yang sudah kita lakukan berjam-jam lamanya. Maka kalau saya ditanya apa yang paling dirindukan di bulan Ramadan, ya azan maghrib itulah yang menjadi kerinduan terbesar kita. Tentunya ingin lebih baik dari Ramadan sebelumnya, supaya kualitas iman kita juga meningkat. Mungkin itu. Mudah-mudahan bisa lebih meningkatkan kualitas ibadah khususnya, kemudian sedekahnya diperbanyak lagi, kemudian apalagi mudah-mudahan lebih khusyuk lah. Alhamdulillah, insya Allah kalau saya dipertemukan buat bulan Ramadan selanjutnya, saya bersyukur karena kan kalau ajal kematian itu nggak tahu waktu, ya tiba-tiba gitu. Harapan bulan Ramadan di tahun besok, mungkin secara pribadi saya akan meningkatkan ketakwaan dan berlomba-lomba memperbaiki iman yang pasti diberi ampunan sama Allah Subhanahu wa taala. Harapannya semoga jiwa dipertemukan kembali dengan Ramadan berikutnya. Ketika Ramadan tahun depan ini datang lagi, harapan saya ingin menjadi yang lebih terbaik dari sebelum-sebelumnya. Dan saya akan menggunakan waktu sebaik mungkin di bulan Ramadan tersebut. Karena bulan Ramadan itu ya bulan penuh ampunan. Harapannya ya semoga lebih baik lagi dari. Kalau Ramadan tahun besok datang lagi, tentu Ramadan sekarang yang pertama harus kita lihat adalah Ramadan tahun ini. Ramadan yang akan kita jalani. Bagaimana kita berniat dari awal ingin mengisi bulan Ramadan tahun ini dengan amalan terbaik kita. Dan jikapun Allah memberikan umur kepada kita, umur panjang sehingga kita bisa berpuasa di tahun atau di Ramadan tahun depan, maka tentu itu adalah salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita semuanya. Maka kalaulah umur Ramadan atau umur kita sampai di bulan Ramadan tahun ini dan tahun depan, maka yang harus kita kuatkan adalah bagaimana kita berniat untuk mengisi tamu Allah ini, mengisi dan memakmurkan bulan Ramadan ini dengan berjuta amal soleh yang bisa kita lakukan. Karena tentu kita tahu pahalanya berlipat ganda, keutamaannya berlipat ganda. Kita tidak bisa mendapatkan pahala yang begitu banyak sebanyak yang bisa kita lakukan
yang kita dapatkan di bulan Ramadan ini. Ya, sedih tentunya ya, mungkin sedih, terutama nggak bisa merasakan Ramadan lagi, dan mungkin akan menjalani Ramadan yang ini dengan sebaik-baiknya. Jadi dengan semaksimal mungkin karena Ramadan yang terakhir gitu. Waduh, kok ada pertanyaan kayak gitu ya? Aduh, apa ya? Aduh, susah ya berkata-kata. Berat, gak mau lah, jangan sampai. Tapi kalau misalkan sekarang harus ini misalkan yang terakhir, mudah-mudahan bisa menjalaninya dengan baik lah, dengan penuh kesungguhan hati gitu. Wallahu alam ya. Ya pastinya itu, saya akan memperbaiki diri dan menghapus dosa-dosa apa yang telah saya perbuat sebelum bulan Ramadan datang. Karena kan ya itu intinya, bulan Ramadan bulan penuh ampunan, bulan dimana penghapus dosa. Ya mungkin saya akan lebih khusyuk. Jika tahun ini Ramadan terakhir, mungkin kita itu memperbanyak melakukan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah dan menjauhi larangannya, apalagi terus memperbanyak ketaatan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu kapan ajal kita akan dijemput, hanya Allah yang tahu kapan itu datangnya ajal. Jadi untuk itu kita harus persiapkan lebih baik lagi di tahun berikutnya. Jadi persiapkan diri lebih baik dan mempersembahkan diri kepada Allah itu dengan lebih baik lagi. Saya anggap sebagai terakhir, jika ini terakhir bulan Ramadan saya tahun ini, saya tentunya dibilang terharu, dibilang sedih. Karena saya ingin merasakannya yang berikutnya. Ramadan yang terakhir ya, aduh, gimana ya? Kalau misalnya Ramadan yang terakhir gitu dan saya mengetahuinya, saya ingin Ramadan terakhir ini menjadi Ramadan terbaik bagi saya gitu dari Ramadan sebelumnya. Ya. Kalau ditanyain seperti itu, Ramadan terakhir ya, Bismillah, Ramadan ini saya kerjain amalan-amalan yang baik. Contohnya bersedekah, pastinya sholat lebih baik, lebih semangat, dan insya Allah puasanya nggak akan yang bolong, dan saya juga akan ngajak teman-teman yang lain biar mengisi kekosongan di bulan Ramadan itu dengan yang bermanfaat. Kalau ditanya bagaimana kalau Ramadan ini adalah Ramadan terakhir, berarti inilah kesempatan terakhir bagi kita untuk memuliakan dan mengisi bulan Ramadan. Mungkin Ramadan di tahun lalu kita belum maksimal, belum optimal, belum mampu mengisinya dengan sepenuh hati, belum mampu memakmurkannya, menghiasinya dengan rangkaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi saya dan bagi kita semuanya, maka tidak ada jalan lain kecuali kita menjadikan Ramadan ini adalah Ramadan terbaik sepanjang usia kita, Ramadan terbaik yang pernah kita jalani, Ramadan terbaik yang pernah datang ke dalam hidup kita semuanya. Sehingga mudah-mudahan dengan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik, karena Ramadan ini kita anggap sebagai Ramadan terakhir. Maka Ramadan di tahun-tahun yang telah lalu, yang telah kita lewati, juga Allah optimalkan pahalanya, juga Allah perbaiki apa yang kurang dari Ramadan kita di masa-masa yang telah berlalu itu. Marhaban Ramadan, selamat datang bulan Ramadan. Semoga saya kuat menjalani puasa 1 bulan. Nggak kayak kemarin ya sakit. Pesan buat bulan Ramadan, semoga
tetap menjadi bulan-bulan yang apa ya, yang berbeda dari bulan yang lainnya. Kemudian mudah-mudahan di bulan Ramadan banyak orang sudah tidak ada lagi misalkan orang-orang Islam yang tidak berpuasa karena alasan-alasan yang ya tidak jelas lah gitu ya. Pesan buat Ramadan ya, marhaban ya Ramadan. Semoga di bulan Ramadan saya lebih baik. Pesannya, laksanakanlah bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya karena Allah akan melipatkan pahalanya untuk orang yang melaksanakan Ramadan. Udah. Pesannya khususnya untuk saya yaitu agar lebih baik lagi di bulan Ramadan berikutnya, khususnya untuk yang umumnya untuk di luar. Udah aja, udah jadi. Ya, terakhir penutup sama salam. Penutup sama salam. Ya, terakhir. Gimana? Terakhir penutup sama salam. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gini. Kurang gede. Itunya kurang gede. Apanya? Awas gopet. Apanya ininya? Ya, Tinggal tuh tulis nukat kaki. Kesangan atau wihandi? Kesangan tuh? Ya Allah deg-degan nih. Pesan saya buat bulan Ramadan, saya ingin bulan Ramadan ini bulan yang penuh berkah dan bulan penuh dengan segala hal kebaikan. Marhaban ya Ramadan. Ya semoga kita di Ramadan kali ini bisa semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesan buat bulan Ramadan, marhaban yang Ramadan. Dan untuk diri saya sendiri, untuk menjadi yang lebih baik untuk bulan-bulan yang dulu, untuk bulan yang Ramadan gitu kan. Dan untuk yang lainnya menjadi Ramadan ini yang penuh berkah. Pesan bagi kita tentu ya, yang mudah-mudahan diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala saat nanti datang bulan Ramadan. Saya berpesan kepada diri saya dan juga pada halayak, pada siapapun yang mendengarkan video ini, marilah kita sama-sama mengisi bulan Ramadan ini dengan amal soleh yang bisa kita lakukan. Kalau kita pernah sholat 5 waktu, sudah melaksanakan sholat 5 waktu di bulan-bulan yang lalu, maka marilah di bulan Ramadan ini kita jadikan sholat-sholat kita adalah sholat-sholat terbaik. Jangan sampai kita melewatkan satu kali pun sholat berjamaah. Kalau kita pernah sedekah di masa-masa yang lalu, marilah kita tingkatkan sedekah itu. Marilah kita naikkan kualitas sedekah kita itu di bulan Ramadan tahun ini. Kalau kita pernah berbuat baik kepada orang lain, memberi makan, menyantuni anak yatim, maka marilah di Ramadan tahun ini kita berikan sedekah terbaik kita. Kita berikan santunan terbaik kita berikan kebahagiaan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, dengan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa amal soleh kita adalah amal soleh yang diterima, yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, yang bisa menjadikan kita mendapatkan keutamaan bulan Ramadan. Terlebih mudah-mudahan amal soleh yang kita laksanakan menyampaikan kita kepada ridha Allah dan surga Ar-Rayyan yang Allah janjikan bagi orang-orang yang berpuasa.